Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur anatomi kulit dan fungsi sensori kulit. Pengertian kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh manusia. Jika dibentangkan, kulit tubuh orang dewasa diperkirakan memiliki luas sekitar 2 meter persegi. Kulit berperan membungkus organ dalam tubuh dan pelindung dari paparan lingkungan luar yang berbahaya. Kulit adalah organ tubuh terbesar, 7% dari total berat badan. 1. Epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Perlu diketahui bahwa manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Fungsi kulit epidermis yang utama adalah membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan kulit, yaitu stratum corneum, yaitu lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Stratum lucideum, yaitu lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Stratum granulosum, yaitu tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Stratum spinosum, yaitu keratinosit yang berbentuk akan berikatan dengan sambungan interselular yang disebut desmosom. Yang terakhir yaitu stratum germinativum atau disebut stratum basal, tempat produksi keratinosit yang utama. Yang kedua yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang berpaling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak, kelenjar sebasea, folikel rambut, hingga saluran limfa. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Berbagi fungsi kulit dermis adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, melawan infeksi. Lapisan dermis mengalami pembelahan dua lapisan, yaitu lapisan papiler dan lapisan retikuler. Di dalam lapisan papiler itu terdiri dari yang pertama ada fibrolas, di dalamnya menghasilkan kolagen tersusun di papila. Yang kedua berisi pembuluh darah, makrofag ujung saraf, misalnya sel darah Meissner untuk sentuhan halus, ujung saraf bebas untuk rasa sakit. Adapun lapisan retikuler itu terdiri dari yang pertama ada fibrolas. Di dalamnya menghasilkan elastin untuk fleksibilitas. Yang kedua mengandung minyak, kelenjar keringat, limfatik, pembuluh darah, folikel rambut, makrofag, saraf, misalnya sel darah Pacini untuk tekanan dan getaran. Yang ketiga kelenjar keringat mengatur suhu dengan pembuluh darah. 3. Hipodermis. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Pada lapisan subkuntan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin, sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peragangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak di dalam kulit, hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Pada bagian hipodermis juga terdapat bagian kulit lainnya, antara lain 4. Folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Rambut membantu mengontrol suhu tubuh dan melindungi kulit dari cedera. Folikel rambut terhubung dengan otot arektor pili, yaitu otot rambut, yakni otot kecil yang sangat berkontraksi dapat menyebabkan rambut bagian menjadi tegak dan merasakan sensasi merinding. Sementara batang rambut adalah struktur kulit yang letaknya berada di atas permukaan kulit.
Yang kelima, kelenjar minyak, kelenjar sebasea. Kelenjar minyak atau dikenal dengan kelenjar sebasea adalah suatu kelenjar kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar minyak adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebasea terletak pada lapisan kulit epidermis. Yang keenam, kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai namanya, fungsi kelenjar keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Terdapat dua jenis kelenjar keringat, yakni yang ke-1, kelenjar ekrin, yakni kelenjar keringat utama pada kulit manusia. Kelenjar ekrin menghasilkan cairan encer dan tidak berbau. Sebagian besar terdiri dari air dan natrium klorida. Kelenjar keringat ini bisa ditemukan di dahi, serta telapak tangan dan kaki. Yang kedua, kelenjar apokrin, yakni kelenjar keringat yang lebih besar. Umumnya dapat ditemukan pada area tubuh yang terdapat folikel rambut, serta area tidak ketiak dan kemaluan. Kelenjar keringat ini mampu menghasilkan cairan yang berbau. Yang ketujuh, pembuluh darah dan ujung saraf. Kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus mengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Penyakit yang berhubungan dengan struktur anatomik kulit. Meski fungsi jaringan kulit sebagai pelindung tubuh, struktur kulit bisa terganggu sehingga menyebabkan masalah kesehatan. Beberapa jenis penyakit kulit yang umum terjadi antara lain: 1. Jerawat. Jerawat adalah masalah kulit yang disebabkan oleh produksi minyak berlebih atau sebum, hingga pori-pori tersumbat akibat penumpukan sel-sel kulit mati dan kotoran. Awalnya, sumbatan pori-pori tersebut akan menjadi komedo, dan ketika terjadi peradangan pada pori-pori tersumbat, maka timbullah jerawat. Kedua, ketombe. Ketombe adalah suatu kondisi yang ditandai dengan munculnya sisik pada permukaan kulit kepala. Ketombe dapat disebabkan oleh dermatitis seborrhoik, psoriasis, atau eksim, serta kebiasaan merawat rambut yang kurang tepat. Kondisi ini biasanya disertai rasa gatal. Ketombe termasuk kondisi yang umum terjadi dan tidak menular ataupun terdampak serius pada kesehatan. 3. Bisul. Abses kulit atau dikenal pula dengan bisul adalah suatu kondisi kulit yang ditandai dengan infeksi pada area kulit tertentu sehingga menimbulkan benjolan berisi nanah. Terkadang abses atau bisul tidak cukup diatasi dengan pemberian antibiotik saja, tetapi harus dibuka dengan cara melakukan sayatan untuk dikeluarkan nanahnya dan dikeringkan oleh dokter. 4. Kutil. Kutil dapat tumbuh di kulit yang disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau disebut HPV. Akibatnya, sel-sel kulit jadi tumbuh lebih cepat menjadi benjolan kulit, benjolan rasa kasar, dan seringkali gatal. Penyakit kulit ini bisa hilang sendiri ataupun walaupun tumbuh waktu cukup lama. Kutil dapat dihilangkan dengan obat-obatan. 5. Biduran. Biduran adalah kondisi gatal-gatal dan bentol-bentol besar kemerahan pada kulit yang muncul secara mendadak. Biduran biasanya muncul sebagai reaksi alergi. 6. Selulitis. Selulitis adalah kondisi peradangan pada struktur kulit dermis dan lapisan kulit subkutan. Selulitis dapat disebabkan oleh infeksi sehingga menyebabkan rasa gatal disertai nyeri, kulit memerah, dan merasa hangat. 7. Herpes. Herpes adalah penyakit kulit menular
yang disebabkan oleh infeksi virus HSV-1 atau HSV-2. Akibatnya, muncul lentingan periodik atau iritasi kulit di sekitar bibir atau area kemaluan.